dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom Bapak Ibu, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Izinkan saya di tahun yang baru ini mengucapkan selamat tahun baru. Dan tentunya di tahun 2021 ini kita percaya ada Yesus Immanuel yang sudah menyertai kita dan akan terus menjamin hidup kita. Dan di tahun 2020, tahun lalu, tahun yang menggemparkan dunia, ada banyak hal-hal yang tidak terduga dan merubah banyak hal. Tentunya sudah kita lalui bersama dengan Tuhan. Tapi saya mau ngajak kita untuk ngelihat dan menggunakan istilah yang berbeda. Bukan hanya kita melalui bersama dengan Tuhan, tapi kita boleh menang bersama dengan Tuhan. Dan ada banyak sekali kemenangan-kemenangan yang boleh kita rayakan. Kalau kita kembali melihat, kalau kita merenungkan kembali. Bapak Ibu, salah satu kemenangan yang saya mau ngajak kita buat lihat bareng-bareng, yaitu adalah semenjak pandemi, Bapak Ibu, kita lebih aktif dalam pelayanan online ministry. Kita aktif dan kita
aktifkan juga YouTube channel. Ada lebih dari 100 khotbah yang sudah diupload di sana dan sudah diakses dan sudah disaksikan oleh lebih dari 70.000 penayangan. Ini bukan satu angka yang biasa-biasa aja Bapak Ibu ya. Tidak akan terjadi sebelumnya kalau tidak ada pandemi, tidak ada krisis yang kita lihat, nggak enak. Tapi Bapak Ibu, Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib, yang kita tidak pikirkan. Ada banyak orang-orang yang tadinya nggak bisa ibadah, karena mungkin sakit di rumah sakit, tapi mereka hari-hari ini jadi bisa ikutin tayangan firman Tuhan, kebenaran, puji-pujian yang kita lakukan lewat penayangan online. Bukankah itu satu berkat yang besar Bapak Ibu? Ada banyak orang-orang mungkin di daerah pedalaman atau di daerah-daerah yang kesulitan beribadah karena mungkin izin yang nggak mudah, kemudian tidak ada rumah ibadah di dekat mereka tinggal, tapi mereka bisa ikuti ibadah GGP Shalom. Ini satu hal yang sangat-sangat perlu kita syukuri. Untuk itu kita perlu terus dukung, kita perlu terus doakan. Mari Bapak Ibu, sebelum mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pelayanan online. Kami mengucap syukur untuk gereja kami Tuhan. Di mana gereja kami boleh ambil bagian di dalam penginjilan, di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan terus pakai Tuhan setiap anak-anak Tuhan di gereja kami Tuhan. Tidak terbatas kepada pelayan, tapi juga kepada jemaat-Mu Tuhan. Dengan hari-hari ini ada kesempatan untuk kami bukan hanya menonton secara online, tapi kami boleh membagikan linknya. Kami boleh membagikan informasinya kepada orang-orang di sekitar kami. Itulah cara kami untuk kami boleh terlibat di dalam pelayanan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar firman Tuhan, kami siap untuk diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan saya ambil dari ayat yang sangat populer dari Matius 22 ayat 37. Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Ya Bapak Ibu, hari ini ada satu pembahasan yang sederhana, satu ayat yang mungkin udah sering kita dengar, kita baca, bahkan dari zaman sekolah minggu ini ayat ada Bapak Ibu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu. Tapi sampai sejauh mana kita bisa mengerti dan memaknai ayat ini? Nah, saya mau mengajak untuk dari tahun ke tahun kita boleh mengalami pertumbuhan rohani. Ada level yang lebih dalam Bapak Ibu. Saya katakan kalau hari ini mungkin kita udah cukup dewasa mengerti ayat ini. Saya mau ngajak kita untuk lebih dewasa lagi Bapak Ibu. Ya, karena firman Tuhan itu boleh terus memproses kita dan mendewasakan kita dari waktu ke waktu. Ada banyak bagian-bagian firman Tuhan yang ketika saya baca, bahkan tahun lalu, tahun ini saya baca lagi, itu udah beda hal-hal yang saya dapatnya. Saya dapat lebih dalam lagi, Roh Kudus ajar berbeda lagi. Nah, hari ini tentang kasih. Ini sederhana. Ini hal yang sangat mendasar dalam kekristenan. Tapi yuk kita kembali di awal tahun ini memantapkan beberapa hal yang mendasar tentang kekristenan, tentang kasih. Ada 3 pertanyaan yang akan membantu kita Bapak Ibu. Yang pertama, siapa Tuhan yang dimaksud di ayat tersebut? Yang kedua, standar kasihnya seperti apa? Dan yang ketiga, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Bapak Ibu, yang pertama kita mulai. Siapa sih Tuhan yang dimaksud di situ? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan seterusnya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Hari-hari ini Bapak Ibu, dalam perdebatan-perdebatan, diskusi-diskusi tentang toleransi umat beragama, seringkali kita dengar istilah, udahlah, kan kita sama-sama punya Tuhan, gak perlu berantem, ya. Atau kita sama-sama menyembah Tuhan. Lebih celaka lagi, ya, kalau ada istilah Tuhan kita kan sama. Nah, ini bahaya banget Bapak Ibu ya. Karena menurut saya iman Kristen itu mempercayai Tuhan Alkitab. Siapa Tuhan Alkitab Bapak Ibu? Ya. Dalam Perjanjian Baru, Yesus menegaskan Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Jadi Bapak Ibu, Yesus diutus Bapa. Bapa Allah itu sendiri. Di mana Yesus, ya adalah Allah itu sendiri.
Dan Yesus bilang, kamu akan mengasihi aku kalau Allah adalah Bapamu. Jadi Bapak Ibu, kita nggak bisa milih, kita mau percaya kepada Allah, tapi kita tidak percaya kepada Yesus. Kita mau mengasihi Allah, tapi kita tidak mau mengasihi Yesus. Ini bukan pilihan. Artinya kalau kita mengasihi Allah, kita pasti mengasihi Yesus. Kita harus mengasihi Yesus. Nah, kalau di luar sana, ada banyak kepercayaan, keyakinan yang hanya mengakui Tuhan adalah Allah, tapi tidak mengakui Yesus sebagai Allah, tidak mengasihi Yesus. Maka Bapak Ibu, udah jelas, bukan Tuhan itu yang kita maksud. Yang Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu, yaitu adalah kasihilah, iya saya, kata Yesus, kasih saya. Ada satu ayat lagi Bapak Ibu yang boleh kita ikuti, di Yohanes 5 ayat 42 dan 43. Tetapi tentang kamu, ini Yesus lagi menegur orang-orang saat itu. Emang kamu tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jadi orang-orang yang tidak menerima Yesus, ya mereka memang tidak punya kasih akan Allah. Sederhana Bapak Ibu, ya. Tapi seringkali kita terkecoh. Kita lihat ada banyak orang-orang yang kelihatannya mengasihi Allah, tapi mereka sesungguhnya tidak mengasihi Yesus. Yang artinya mereka tidak mengasihi Allah. Ya, di luar Kristen maupun di dalam Kristen, di dalam agama Kristen yang mengaku Kristen, belum tentu mereka mengasihi Allah. Ada orang-orang Kristen yang tidak mengasihi Yesus. Ya, mereka hanya melihat Yesus itu sebagai guru, sebagai nabi, ya, tapi tidak percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, di poin yang pertama ini saya mau mengajak kita untuk kembali kepada hal yang sederhana, bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan atau kita mau mengasihi Tuhan, maka kita harus mengasihi Yesus. Standar kasihnya seperti apa? Ini pertanyaan yang kedua. Standar kasihnya seperti apa? Bapak Ibu, di Matius 10 ayat 37 katakan begini, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, kata Yesus, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah Bapak Ibu, ini ayat yang membuat saya merenung. Saya berpikir, apakah dalam kekristenan kita tidak boleh mengasihi bapak, ibu, papa, mama, atau anak-anak kita? Bapak Ibu, justru di dalam kekristenan, di dalam firman Tuhan, kita didorong, kita terus diingatkan untuk mengasihi orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita. Tapi Bapak Ibu, kalau boleh kita kasih ranking ya Bapak Ibu ya, apa sih yang kita sukai atau yang kita kasihi di dalam dunia ini? Secara mata lahiriah kita menyukai hal-hal yang menyenangkan tubuh jasmani kita. Kita senang, kita mungkin punya harta benda, atau kita lihat enak ya jadi orang itu dia punya ini, dia punya itu, dan sebagainya. Mungkin kita mengasihi hobi kita, nggak ada masalah. Kalau misalnya mungkin kita mengasihi sahabat-sahabat kita, nggak ada masalah. Tapi kalau ditanya hari ini, seberapa kamu mengasihi, Ray, seberapa kamu mengasihi itu semua atau mereka semua dibandingin kamu mengasihi keluarga kamu? Atau paling sederhananya, karena saya seorang papa juga, kalau pertanyaannya gini nih, Ray, apa kamu lebih mengasihi Raylin atau kamu lebih mengasihi teman-temanmu atau sahabatmu? Jelas Bapak Ibu, saya akan jawab dengan mudah bahwa saya mengasihi Raylin. Kenapa? Karena Raylin anak saya. Saya sangat mengasihi dia. Walaupun saat ini dia umur 5, lagi gemes-gemesinnya Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang gemes itu adalah mungkin ungkapan atau kata-kata yang paling halus yang saya bisa pakai hari ini ya. Greget banget ya. Nyebelinnya ada gitu kan. Karena mungkin dia juga masih kecil, masih polos, masih belajar ini dan belajar itu. Saya mungkin yang harus lebih banyak belajar sebagai orang tua ya. Tapi senyebel-nyebelinnya Bapak Ibu ya, saya tetap mengasihi dia. Dan saya sangat mengasihi dia. Bahkan saya rela menukar apapun untuk seorang Raylin. Dengan kata lain, kalau saya dikasih pilihan, Ray, ini ada harta sekian,
Tapi saya mau tuker sama Raylin. Saya nggak akan mau Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena buat saya Raylin berharga. Karena saya mengasihi Raylin. Sebegitu saya mengasihi Raylin, Tuhan minta kasih saya kepada Tuhan itu lebih daripada kasih saya terhadap Raylin. Jadi tinggi sekali standar kasihnya Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu boleh sebutkan siapa nama orang yang paling Bapak Ibu kasihi. Tuhan mau untuk kita mengasihi Tuhan lebih daripada kasih kita kepada orang itu. Jadi penting untuk kita mengasihi orang itu, mengasihi keluarga kita, papa mama kita, anak-anak kita. Tapi Tuhan mau kasih aku lebih, kasihi aku lebih. Pada akhirnya Bapak Ibu kita akan mengasihi mereka, dan kasih kita itu diletakkan di atas dasar kasih kita kepada Tuhan. Kenapa kita bisa mengasihi Tuhan? Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Nah ini Bapak Ibu, nyambung dengan pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara kita bisa mengasihi Tuhan? Bagaimana cara kita bisa mengasihi Tuhan? Saya coba tanya satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ya, kalau kita ditanya, kasih itu perasaan atau tindakan? Ya, Bapak Ibu mungkin di rumah boleh jawab ya. Kasih tahu orang-orang di sebelah kanan kirinya, kata saya sih perasaan, atau kata saya sih tindakan. Nah, Bapak Ibu, kalau hari ini saya mau bilang, saya mengasihi Bapak Ibu, saudara semuanya. Apakah Bapak Ibu percaya saya mengasihi Bapak Ibu, saudara? Saya bisa bohong kalau itu cuman sebuah kata-kata, cuman kalimat, cuman pernyataan. Saya mengasihi Bapak Ibu, saudara. Tentunya Bapak Ibu, kasih saya itu perlu dibuktikan dengan tindakan yang nyata, yang terasa oleh Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa rasakan bahwa saya mengasihi Bapak Ibu, itu Bapak Ibu lihat lewat tindakan saya. Jadi kalau kita kembali kepada pertanyaan yang tadi, kasih itu rasa atau tindakan? Sebetulnya kasih itu adalah tindakan. Tuhan tidak bilang bahwa aku mengasihi engkau, tapi dia nggak melakukan apapun. Tuhan bilang aku mengasihi engkau, dan dia buktikan kasihnya itu dengan mengirimkan anaknya. Dan dia mati di atas kayu salib. Itu satu tindakan yang nyata, yang betul-betul luar biasa. Dan kasihnya itu bukan sekedar omongan atau perasaan, tapi tindakan. Ada pengorbanan. Nah Bapak Ibu, di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, ya saya bacakan sekali lagi, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kita nurut, kita taat. Itulah cara kita mengasihi Tuhan. Kita nurut, kita taat. Nah, taat melakukan apa? Ada banyak perintah-perintah yang Tuhan kasih dalam firman Tuhan di Alkitab. Kita ikuti Bapak Ibu. Taat lakukan. Ya kedengaran sederhana, tapi kalau kita ambil contoh yang kasihlah sesamamu, atau dalam kesempatan yang lain Tuhan katakan kasihilah musuhmu. Ya musuh kita itu sesama kita pastinya ya. Kasihilah musuhmu. Ray, apakah orang Kristen boleh punya musuh? Pasti punya musuh Bapak Ibu ya. Saya mau katakan karena kita bukan berasal dari dunia ini. Yesus punya musuh banyak Bapak Ibu ya. Kita juga sebagai muridnya pasti punya banyak. Kalau kita melakukan kebenaran. Kalau kita nggak punya musuh, jangan-jangan kita sebetulnya nggak melakukan kebenaran. Tapi kita melakukan apa yang orang-orang dunia lakukan. Sehingga kita dikasihi oleh dunia. Itu bahaya Bapak Ibu. Jadi kita pasti punya musuh. Dan Tuhan mau kita mengasihi musuh kita. Tuhan mau kita untuk mengampuni mereka. Bapak Ibu, ini satu hal yang saya tahu tidak mudah. Ketika kita dikhianati, ketika kita dikata-katain, ketika kita difitnah, sakit rasanya. Tapi kalau Tuhan katakan ampuni saudaramu, saya mau bilang Bapak Ibu, di tahun 2021 ini, kalau kita di awal tahun boleh belajar tentang hal yang sangat sederhana tentang kasih. Tuhan mengasihi kita. Seharusnya lah kita mengasihi saudara-saudara kita. Termasuk musuh kita. Termasuk orang yang menyakiti kita. Saya pernah juga Bapak Ibu dalam hidup rasanya tuh nggak enak banget ya. Saya kesal banget ya sama satu orang. Tapi saya ingat satu hal Bapak Ibu, bahwa Tuhan mengasihi saya. Dan dalam kitab Roma dikatakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengutus anaknya.
sebelum kita bertobat atau mengasihi Tuhan. Jadi kasihnya Tuhan itu proaktif. Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Bahkan sebelum kita pada akhirnya bisa mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kalau ada orang-orang yang mungkin Tuhan ingetin kita 1-2 nama yang mungkin kita sebel banget ya, karena dia sudah melakukan banyak hal dalam hidup kita yang sangat melukai kita. Perintahnya sederhana Bapak Ibu. Dan dengan cara inilah kita bisa mengasihi Allah. Yaitu dengan menaati perintahnya. Melakukan perintahnya. Perintahnya apa? Salah satunya, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Gak mudah, Rey. Saya mau bilang ada Roh Kudus. Roh Kudus lah yang saat itu, ketika saya lagi sebel-sebelnya sama orang itu, ingetin saya, apakah dosamu tidak lebih besar? Apakah kamu tidak lebih berdosa dibandingkan orang itu? Tapi Tuhan mau menerimamu, Rey. Saya berpikir, Bapak Ibu, saya renungkan kembali. Betul juga Bapak Ibu. Kalau hari ini kita betul-betul menyadari bahwa kita orang yang tidak berlayak, kita orang yang sangat berdosa, bejat, orang yang penuh dengan kesalahan, saja Tuhan mau ampuni kita, mau terima kita. Tuhan masih mengasihi kita. Masakan kita tidak bisa berusaha, setidak-tidaknya Bapak Ibu, mulai dengan usaha mengasihi orang tersebut. Saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus, dan kita boleh menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Kita boleh dimampukan untuk mengasihi orang tersebut. Bukan dengan kekuatan kita Bapak Ibu, karena secara manusia kita tidak akan sanggup, kita tidak akan kuat. Tapi karena kita telah terlebih dahulu merasakan kasih Tuhan, menjamah kita orang yang berdosa, yang sampah ini, maka Bapak Ibu, dengan kesadaran itu, kita tidak melihat orang lain itu tidak bisa diampuni. Mari Bapak Ibu, biarlah pesan yang sederhana di awal tahun ini, kita boleh kembali ditantang untuk oke, kita mengasihi Tuhan. Kita bilang, kita menyanyikan lagu-lagunya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kita mulai lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Apa buktinya? Apa tindakan nyatanya? Lakukan perintahnya. Lakukan perintahnya. Saya tutup dengan satu ayat Bapak Ibu, lalu kita akan berdoa. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hari ini boleh diingatkan kembali kepada hal yang paling sederhana di dalam kekristenan, yaitu tentang kasih, bagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Seharusnya kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama kita. Dan seperti itulah kehidupan kekristenan seharusnya. Mari kita minta pertolongan Tuhan untuk kita boleh menjadi pelaku firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang boleh datang sebagai wujud Engkau mengasihi kami Tuhan. Biarlah kami sebagai orang-orang yang telah dikasihi oleh Tuhan, kami boleh mengasihi Tuhan dengan tindakan yang nyata, dengan mengasihi orang-orang di sekitar kami, bahkan termasuk musuh kami. Kami belajar hal yang sederhana tentang kasih hari ini Tuhan. Kami tahu ini tidak mudah, ini satu praktek yang kami tahu secara manusia kami tidak mampu, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang tinggal di dalam kami. Kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, itu yang memampukan kami. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya ada damai sejahtera-Mu Tuhan, boleh melimpah, boleh tercurah untuk Indonesia Tuhan saat ini di tengah-tengah krisis
ekonomi, sosial, kesehatan, dan banyak lagi Tuhan yang lainnya. Kami percaya Engkau mengatasi segala sesuatu. Kasih-Mu Tuhan ada atas Indonesia, dan kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati semua anak-anak Tuhan, memberkati semua gereja Tuhan, dan kami berdoa dimanapun berada saat ini Tuhan, jemaat-Mu boleh merasakan kasih-Mu menjamah, mengurapi, memperlengkapi, sehingga kami boleh melangkah di tahun ini Tuhan. Setiap langkah hidup kami itu boleh kami ambil bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab aku percaya bukan karena